Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang percaya adalah orang yang digerakkan oleh imannya di dalam segala hal yang dia katakan atau dia lakukan. Disitulah saudara, sebagai orang beriman, maka kita kedapatan sebagai orang yang bertanggung jawab karena kita melakukan sebagaimana apa yang kita yakini Tuhan pimpin kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika seseorang berkata bahwa ia beriman kepada Tuhan untuk apa yang dia alami, maka kita patut bersyukur. Namun saudara, bagaimanakah orang tersebut memahami apa yang dia katakan dengan saya beriman kepada Tuhan? Saudara, ada orang mengerti beriman kepada Tuhan itu adalah dia tidak lagi perlu bertindak atau berbuat sesuatu. Karena dia telah beriman kepada Tuhan, dia menyerahkan seluruh tanggung jawabnya kepada Tuhan. Apakah beriman seperti ini yang dimaksudkan oleh Alkitab? Saudara, apakah mempersiapkan diri sebaik-baiknya di dalam menghadapi sesuatu, itu merupakan tanda kita tidak beriman? Saudara, ketika kita berdoa minta Tuhan sembuhkan penyakit kita, apakah beriman kepada Tuhan itu ekspresinya kita tidak perlu ke dokter atau tidak perlu makan obat? Saudara, memang ada kalanya Tuhan bisa langsung bertindak tanpa keterlibatan kita. Tetapi tidak selalu demikian, bukan? Karena Tuhan bisa memakai segala cara untuk menggenapi kehendak-Nya. Saudara, mari kita membaca Nehemia pasal yang ke-7. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng. Karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik. Dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Ramia, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bikwai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2172 orang, Bani Sefacca 372 orang, Bani Arak 652 orang, Bani Pahat Moab yakni Bani Yesua dan Yoab 2818 orang, Bani Elam 1254 orang, Bani Satu 845 orang, Bani Sakai 760 orang, Bani Binui 648 orang, Bani Bebai 628 orang, Bani Asgad 2320 orang, Bani Adonikam 667 orang, Bani Bikwai 2067 orang, Bani Adin 655 orang, Bani Ater yakni Bani Hizkia 98 orang, Bani Hasum 328 orang, Bani Besai 324 orang, Bani Harif 112 orang, Bani Gibeon 95 orang, orang-orang Bethlehem dan Netofa 188 orang, orang-orang Anatot 128 orang, orang-orang Bet Asmawet 42 orang, orang-orang Kiryat Yearim, Kefira dan Beerot 743 orang, orang-orang Rama dan Gaba 621 orang, orang-orang Mikmas 122 orang, orang-orang Betel dan Ai 123 orang, orang-orang dari Nebo yang lain 52 orang,
Bani Elam, yakni Elam yang lain 1.254 orang. Bani Harim 320 orang, orang-orang Yeriko 345 orang, orang-orang Lot, Hadid dan Ono 721 orang. Bani Senaa 3.930 orang. Inilah para imam. Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua 973 orang. Bani Imer 1.052 orang. Bani Pasyur 1.247 orang. Bani Harim 1.017 orang, inilah orang-orang Lewi. Bani Yesua yakni Bani Kadmiel dan Bani Hodewa 74 orang, inilah para penyanyi. Bani Asaf 148 orang, inilah para penunggu pintu gerbang. Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai 138 orang. Inilah para budak di bait Allah, Bani Siha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Sia, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Salmai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gabar, Bani Reaya, Bani Resin, Bani Nekoda, Bani Gasam, Bani Usa, Bani Pasea, Bani Besai, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakakuka, Bani Harfur, Bani Baslit, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nesia, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perida, Bani Yaala, Bani Darkon, Bani Digdel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokeret, Hasebaim, Bani Amon. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Hebaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistrikan seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu, ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi mereka itu tidak didapati. Maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu, pintu, dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat para budak di bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbang sudah selesai diperbaiki. Dan Tuhan memerintahkan Nehemia untuk mencatatkan orang-orang yang sudah kembali ke Yerusalem. Memang saudara, Alkitab mencatat bahwa jumlah mereka masih sedikit. Maka Nehemia mengatur segala sesuatu agar kehidupan umat Tuhan di Yerusalem dalam keadaan yang baik. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, kita patut menghadapi kehidupan kita dengan hikmat Tuhan, bukan dengan ketakutan atau dengan membabi buta atau sekedar ikut sugesti diri sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain.
Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Saudara, pembangunan tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbang Yerusalem sudah selesai. Dan kita melihat dan membaca dalam kisah ini bagaimana Nehemia mengatur segala sesuatu dengan baik supaya menjaga keamanan dan kesejahteraan daripada penduduk di kota Yerusalem. Saudara, situasi lingkungan tidak dapat diprediksi tentunya, sedangkan masyarakat Yehuda yang ada di Yerusalem masih sangat sedikit. Dan tentu sekali saudara-saudara hal itu bisa membahayakan mereka karena ada banyak perampok atau penjahat yang akan masuk ke dalam kota Yerusalem. Saudara, disinilah kita melihat bagaimana iman daripada Nehemia dipraktekkan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang penuh hikmat di dalam mengatur segala sesuatu. Di mana saudara, Nehemia tidak lagi dikuasai oleh ketakutan demi ketakutan, juga bukan dikuasai oleh semangat membabi buta, sehingga dengan mengatakan beriman, dengan membiarkan tanpa pengaturan dengan baik kota Yerusalem, saudara, tapi ia sungguh-sungguh mengatur semua dengan baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah kita belajar bahwa orang beriman adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam arti kita percaya Tuhan melindungi kita. Tetapi saudara-saudara, Tuhan memberikan kita hikmat supaya kita bisa mengatur kehidupan kita dengan baik. Sehingga kita bisa menjaga diri kita dengan baik, kita bisa menata hidup kita dengan baik. Disitulah saudara-saudara sebetulnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Karena dia percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita sebagai orang beriman, Tuhan memberikan kita hikmat bagaimana mengatur segala sesuatu. Oleh karena itu saudara, kita masih ingat sekali apa yang difirmankan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Supaya kita jangan serupa dengan dunia ini, tetapi kita diperbaharui di dalam akal budi kita, supaya kita mengenal kehendak Allah. Saudara, di dalam iman Kristen, kita perlu bertumbuh di dalam akal budi kita, sehingga kita bisa menilai segala sesuatu, dan melalui akal budi kita, kita menerima hikmat Tuhan untuk kita dapat menata hidup kita. Saudara, orang beriman adalah orang yang hidup dari imannya, sehingga dia bertanggung jawab atas kehidupannya. Yang kedua, saudara kita tidak menghalalkan segala cara untuk dapat mencapai apa yang kita maksudkan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai, Barsilai itu memperistrikan seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh para kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus, sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Saudara, peribadatan membutuhkan imam. Dan di dalam catatan mereka ada orang-orang yang disebut sebagai imam. Tetapi setelah diselidiki ternyata mereka tidak tercatat di dalam silsilah. Maka mereka-mereka ini tidak dapat ditugaskan sebagai imam. Saudara, di sini kita melihat bahwa ada sebuah kebutuhan. Namun ada sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang harus terjadi dari kebutuhan itu. Dan ternyata saudara, Nehemia tidak memaksakan semuanya itu, saudara. Saudara, kita masih ingat, saudara, bagaimana ada seorang raja yang bernama Saul memaksakan berbuat sesuatu yang tidak boleh dia lakukan, yaitu membawa kurban kepada Tuhan, yang seharusnya dilakukan oleh Samuel. Tetapi karena Samuel dikatakan Saul merasa dia terlalu terlambat datang, maka Saul membawa kurban. Saudara, Saul berdosa kepada Tuhan. Saudara, ada sebuah pesan penting kepada kita. Memang saudara, dalam hidup kita, pastilah kita menemukan bahwa kita ada kebutuhan demi kebutuhan. Dan saudara, seringkali bahwa situasi kondisi kita tidak dapat memenuhi kebutuhan itu.
Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita supaya kita tidak menghalalkan segala cara, meskipun ada kebutuhan, tetapi jikalau memang itu tidak memungkinkan, saudara, kita harus belajar menantikan Tuhan. Saudara, Nehemia tidak berlaku sembarangan. Dia meneliti dengan baik. Memang ada kebutuhan, tetapi ketika apa yang ada tidak memenuhi apa yang seharusnya yang kita butuhkan, Nehemia tidak memaksakan diri. Saudara, kita tidak memaksakan diri karena kita percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya waktunya, Tuhan punya caranya. Kita tidak dengan cara kita sendiri untuk mencapai apa yang kita butuhkan. Saudara, mari saudara, kita belajar beriman dalam hal seperti ini, yaitu tidak memaksakan diri untuk hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan. Dan kita percaya Tuhan ada waktunya untuk memimpin kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan itu. Mari belajar berjalan dengan iman, karena Tuhan tidak pernah tidak setia untuk menggenapi janjinya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami pelajari hari ini menolong kami untuk kami mengerti apa artinya berjalan dengan iman. Biar Tuhan tolong kami supaya kami mengerti beriman itu berdasarkan firman Tuhan, supaya kami tidak memakai konsep-konsep kami sendiri, sehingga kami salah di dalam kami beriman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.